Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat video tentang resensi untuk bulan Desember mengenai tema kepahlawanan. Nah, tema yang kami angkat adalah biografi dari Pattimura. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Kayla Rizky Tanisara dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Sarah Maharani dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Setia Sinania dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Sahda Islami dari kelas 12 IPA 4. Selanjutnya, biografi akan dibacakan oleh teman saya. Kepada kita adalah salawat, memperbanyak salawat. Tidak-tidaknya salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Banyak salawat yang bisa kalian Thomas Matulesi yang lebih dikenal dengan nama Pattimura lahir pada 8 Juni 1783 di Pulau Seram, Maluku. Ayahnya Antoni Matulesi merupakan keturunan langsung dari Kasimilali Pattimura Matulesi. Selain itu, darah bangsawan juga mengalir dari garis keturunan Raja Sahulalu, seorang penguasa di Teluk Seram Selatan. Dalam keluarganya, Kapitan Pattimura memiliki seorang adik laki-laki dengan nama Yohanes. Sejak kecil ia tumbuh dan dibesarkan di tanah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi. Kehidupan awal Pattimura dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang memiliki garis keturunan bangsawan dan prajurit. Sebelum kita melaksanakan amalan yang ketiga, memperbanyak. Sebagai seorang pemuda, ia dikenal juga memiliki semangat pejuang yang tinggi dan ketertarikan besar pada seni bela diri tradisional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Setia Iftinania. Sini saya akan membacakan kehidupan militer Pattimura. Biografi Pattimura selanjutnya adalah kehidupan militernya selamanya hidup. Ia adalah seorang prajurit berbakat yang menjadi bagian dari tentara Inggris selama mereka berkuasa di Maluku. Karir militernya dengan Inggris membuktikan kemampuannya dalam berperang dan kepemimpinan. Pattimura, nama yang dikenal banyak orang sebagai pahlawan, sebenarnya memiliki latar belakang militer yang impresif dengan Inggris di Maluku. Ketika Inggris mengambil alih kepemimpinan dari Belanda di Maluku dan membutuhkan prajurit lokal, Pattimura dengan antusias mendaftar. Selama di militer, ia bukan hanya menjadi tentara biasa. Kemampuannya yang menonjol membawanya mendapatkan berbagai pelatihan intensif dan akhirnya mendapat promosi menjadi sersan mayor. Sebagai bentuk kebanggaan dan pengakuan atas posisinya, ia mengubah harga keluarganya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizkia. Perjuangan Perang Pattimura. Pada tahun 1817, Maluku menjadi saksi perlawanan heroik terhadap cengkraman kolonial Belanda. Setelah periode singkat di bawah pendudukan Inggris, Belanda kembali berkuasa dan menerapkan kebajikan yang memberatkan rakyat. Hal ini termasuk sistem tanam paksa dan distribusi kekayaan yang timpang. Rasa ketidakadilan ini memicu kemarahan dan perlawanan yang dipimpin oleh sosok karismatik yaitu Kapitan Pattimura. Dengan strategi yang cerdik dan dukungan penuh dari rakyat, Pattimura dan pasukannya berhasil meraih kemenangan simbolis dengan merebut benteng Dorstede di Pulau Saparua. Kemenangan ini tidak hanya mengejutkan Belanda, tetapi juga memicu gelombang semangat perlawanan di seluruh daerah Maluku. Namun, jasa dan pengorbanan Kapitan Pattimura tidak sia-sia. Perlawanannya telah menanamkan semangat kebangsaan dan hasrat untuk merdeka dalam hati rakyat Indonesia, terutama di wilayah Maluku. Meskipun dihadapkan dengan kekuatan besar dari Belanda, semangat perjuangan Pattimura dan rakyat Maluku tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Selanjutnya, akhir kehidupan Pattimura akan dibacakan oleh Sahda Islami. Akhir kehidupan Pattimura. Kapitan Pattimura, seorang pemimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda di Maluku, telah menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam melawan penjajahan. Melalui strategi militer yang canggih, ia berhasil menggoyang kekuatan Belanda hingga mereka harus mendatangkan pasukan khusus untuk menghadapinya. Namun, di puncak perlawanan, Belanda mengeluarkan taktik memecahkan belah dengan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkap Pattimura. Ironisnya, pengkhianatan datang dari kalangan sendiri, yaitu Raja Liliboy, pemimpin dari negeri yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu. Disebutkan bahwa alasan mengkhianati Raja Liliboy berasal dari dendam pribadi terhadap Pattimura.
dalam serbuan mendadak oleh Raja Liliboy bersama pasukan Belanda. Patimura ditangkap dan akhirnya dibawa ke Ambon, di mana ia akan beberapa rekannya menjalani pengadilan dan dijatuhkan hukum mati. Pada tanggal 16 Desember 1817, suasana tegang meliputi kawasan Benteng Victoria di Ambon. 4 pemimpin perlawanan Maluku terhadap Belanda, termasuk Kapitan Patimura, dipersiapkan untuk dieksekusi di hadapan rakyat Maluku. Meskipun Belanda menawarkan kerjasama terakhir kali dengan Thomas Matulesi, namun dia dengan lantang menolaknya, mengisyaratkan bahwa semangat perlawanannya akan tetap hidup dalam generasi muda Maluku yang akan datang. Ketika tiba saatnya dengan penuh martabat, ia menghadap para hakim Belanda meninggalkan pesan perpisahan yang mendalam. Selamat tinggal tuan-tuan, menandai akhir dari salah satu perjuangan paling heroik melawan kejajahan Indonesia. Kepergian Kapitan Patimura menjadi wujud cerita biografi Patimura singkat yang saat ini. Selanjutnya akan dibaca oleh Sarah Maharani. Setelah mengetahui biografi Patimura singkat, kini kalian perlu mengetahui cara mengingat akan jasa-jasanya. Keberanian dan dedikasinya dalam melawan penjajah Belanda telah mengukir namanya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walaupun usianya relatif muda saat wafat, namun semangat juangnya terus menginspirasi generasi setelahnya. Kebenaran nama Patimura di berbagai struktur dan institusi di Indonesia, khususnya di Ambon dan Maluku, menunjukkan betapa pentingnya peran Patimura dalam sejarah Indonesia. Sekian. Terima kasih. Sekian dari kami. Maaf kalau banyak salah. Maaf atas kesalahan kami baik dalam perilaku maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.